Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 bab 2. Kita awali dengan materi Quran Surah Al-Fatihah. Masih bersama Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kali ini tercapai. Pendahuluan. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 39 dan buku LKS halaman 32. Silakan dibuka, dibaca, dipelajari bersama kelompokmu. Kita lanjutkan kegiatan 1, cari sampai dapat. Saya ingatkan untuk setiap kelompok untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, dan kelompok yang bisa menjawab atau sudah mengetahui jawabannya ya langsung angkat tangan. Ya, langsung ke depan. Spidolnya ada di meja guru. Ya, kelompok yang sudah bisa langsung. Ya, checklist pasangannya. Ya, lanjut kelompok berikut. Ya, ditulis ayatnya. Ya, di kolom warna hijau yang apa namanya di papan tulisnya ya dari layar LCD. Ya, kelompok berikut, checklist pasangannya. Ya, kelompok berikut, checklist pasangannya. Ya, pasangannya nggak harus arti ya, dipahami dulu. Tidak harus arti. Dilanjutkan kegiatan 2, materi sederhana. Materi yang akan kita bahas ini adalah materi minimal, sedang materi lengkapnya ada di buku paket dan di buku LKS. Ya, materi minimal yang harus kita kuasai. Pengertian tauhid rububiyah. Menurut bahasa adalah mengesahkan penciptaan, pemeliharaan, dan pengasuhan. Sedang menurut istilah adalah kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Pengertian tauhid uluhiyah. Menurut bahasa adalah mengesahkan sembahan. Menurut istilah adalah kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang benar. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebagai ilustrasi saja untuk mempermudah pemahaman kita, lihat papan tulis. Ya, saya menulis lafaz Allah nih, ada dua tempat, kanan dan kiri. Kemudian di bawahnya, kanan kiri juga saya beri ya gambar, semacam gambar manusia. Yang gambar sebelah kiri saya tandai dengan TR atau Tauhid Rububiyah. Yang gambar sebelah kanan ini saya tandai dengan TU, yaitu Tauhid Uluhiyah. Nah, untuk mempermudah ingatan kita, ini yang sebelah kiri ini Tauhid Rububiyah. Ini di antara tulisan Allah dengan gambar
orang ini saya beri tanda panah ke bawah arahnya. Nah, yang sebelah kanan ini yang TU di antara tulisan Allah dan gambar orang ini saya beri tanda panah ke atas. Maksud ilustrasi ini adalah kalau tauhid rububiyah ini berarti Allah telah melakukan, telah berbuat untuk manusia. Seperti Allah telah menciptakan langit dan bumi untuk manusia. Ini ilustrasi ya. Kemudian yang sebelah kanan, ilustrasinya itu tanda panahnya ke atas. Berarti manusia telah melakukan apa kepada Allah atau untuk Allah. Ya, manusia sholat kepada Allah, untuk Allah. Manusia puasa untuk Allah, kepada Allah. Ini sekedar ilustrasi saja untuk mempermudah pemahaman kita. Kita lanjut. Quran Surah Al-Fatihah. Dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, terjemahannya dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Lanjut, kandungan surah Al-Fatihah. Ayat 1 tentang Maha Pengasih Allah meliputi semua makhluk, termasuk kepada orang non-muslim. Ayat 2 tentang Dia telah menciptakan seluruh alam, termasuk memelihara dan menguasainya. Ayat 3 tentang menegaskan kembali tentang kasih sayangnya. Ayat 4 tentang adanya hari pembalasan, nikmat baik di surga, dan kesengsaraan di neraka. Ayat 5 tentang satu sikap pernyataan bahwa kepada Allah kita menyembah dan minta pertolongan. Ayat 6 sampai 7 tentang mengingatkan kita agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Sang Penentu segalanya. Ayat 1 sampai 4 berisi tentang tauhid rububiyah. Ayat 5 sampai 7 berisi tentang tauhid uluhiyah. Ya, kita golongkan. Ya, masing-masing kelompok satu-satu saja ke depan. Ya, ya dulu pegang spidol dulu, ambil di meja guru. Ya, yang belum bagian spidol antri nomor urut supaya nggak berebut. 5 kelompok ya, karena ini hanya 5. Ini yang 3 kelompok tetap duduk di tempat. Ya, langsung ditandai
Boleh dengan tanda silang di bawah TR apa di bawah TU sesuai dengan ayat tadi. Ya, ya. Checklist juga boleh. Ya, lanjut. Kita koreksi. Kalau tanda silang anak-anak tadi atau checklist anak-anak tadi tepat pada tanda silang yang dari layar LCD, maka benar. Kalau di luar berarti salah. Ya, kebetulan ini masuk semua, jadi yang sudah ke depan 5 kelompok benar semua. Lanjut. Kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, lembar kerjanya dibagi. Ya, dilihat perintahnya dulu, dilihat. Perintahnya, buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0 di tabel nanti. Contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Kita lihat tabelnya. Ya. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang kolom 0 nggak perlu ditulis lagi. Itu sudah contohnya sudah dipasang. Mengisahkan penciptaan jodohmu yang tepat adalah F, yaitu tauhid rububiyah. Lakukan seperti angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Lanjut. Tugas yang wajib dikumpul. Saya ingatkan yang nulis atau yang menjadi sekretaris setiap kelompok, saya ingatkan, lembar yang akan dikumpul ada nama kelompok, misalnya A. Kemudian ada kelas, misalnya 7A. Kemudian nama anggota, anggotamu itu 4 orang ditulis semua untuk nilai nanti saya yang isi. Di bawahnya ada kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5 jodohmu. Nah, tadi yang tadi itu ditulis di sini. Kalau tadi itu nomor 1 jodohnya misalnya A, tulis A. Kemudian nomor 5 misalnya jodohnya itu tadi B, kamu tulis B. Saya persilakan untuk kelompok A maju, dibaca hasil diskusinya, kemudian dikumpul. Lanjut kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F, kelompok G, kelompok H. Ya, alhamdulillah 8 kelompok sudah maju, sudah dibaca hasil diskusinya dan lembarnya sudah dikumpul. Nanti saya periksa untuk dinilai. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga sukses. Namun di rumah tetap dibaca ulang, dibaca ulang sampai paham. Dan kegiatan hari ini saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.